Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau menangkap setiap janji-janji perkataan Tuhan yang kami dengar. Kami mau percayai, pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti tidak pernah terlambat. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak, ku tahu hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan, perkataan-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat tangan kita bersama-sama percayai perkataan Tuhan. Janji-Mu seperti fajar, tak pernah terlambat. Sinar
dengar bukan perkataan dari manusia, tapi perkataan dari Tuhan sendiri. Karena itu letakkan kepercayaan kita kepada setiap firman yang kita dengar pagi hari ini. Maka kita percaya hidup kita pasti diubahkan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Katakan janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Kami percaya Tuhan, cintamu seperti betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hikmat dan pewahyuan, sehingga dengan mudah dan sederhana kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami mampu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang menjadi terang, menjadi sulu, menjadi pelita bagi jalan kami, bagi kaki kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap memperolehnya, menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan bagi kita di Minggu 17 Mei 2020 adalah hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kenapa ada orang hidupnya diberkati Tuhan, sementara di sisi yang lain hidupnya di bawah kutuk? Ada orang yang hidupnya berbahagia, tapi di sisi lain ada juga banyak orang yang hidup menderita susah, stres, depresi. Kenapa ada orang yang masuk ke sorga, tapi ada juga orang yang masuk ke neraka? Apakah itu nasib? Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan ada pada kita. Ada pujian lagu berkata begini: ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kepada kita manusia diberikan kehendak bebas, free will, untuk memilih jalan hidup kita. Dunia ini juga menawarkan jalan. Banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Jalan hidup untuk sukses, jalan hidup untuk berhasil, jalan hidup untuk bergembira. Tapi ada juga jalan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita masuk ke sorga, ke rumah Bapa. Bagaimana supaya hidup kita diberkati, hidup kita berbahagia, hidup kita masuk ke sorga? Pilihan ada pada kita. Pilihan pertama, kalau kita memilih jalan Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita memilih jalan dunia ini, jalan orang fasik, kita pasti menuju kepada kebinasaan. Dalam Mazmur 1 ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada 3 pilihan yang sangat penting yang harus kita putuskan, harus kita tetapkan sebagai prioritas utama yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Ulangan 30 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi,
menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kenapa Abraham hidupnya diberkati Tuhan? Karena dia memilih mengasihi Tuhan. Inilah prioritas utama kita, memilih Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa wujud daripada kita mengasihi Tuhan? Dan hukum yang pertama dan yang utama daripada Alkitab, daripada hukum Taurat adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama dari semuanya hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab ini. Abraham diberkati Tuhan, kaya, menjadi saluran berkat juga bagi bangsa-bangsa. Karena Abraham mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, dan segenap kekuatannya. Ketika perintah Tuhan datang kepada Abraham, dia tidak menunda-nunda waktu. Dia segera melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak itu ke Bukit Moria sebagai korban bakaran, korban sembelihan. Abraham tidak menunda-nunda waktu. Langsung dia membawa Ishak ke Bukit Moria untuk dipersembahkan sebagai korban sembelihan, korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan menguji kasihnya, imannya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menemukan bahwa Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi anaknya Ishak. Itulah sebabnya Abraham diberkati di antara segala bangsa. Itu sebabnya Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Dan Tuhan memberkati Abraham kaya dan sangat kaya. Mengasihi Tuhan. Apa wujud kasih kita kepada Tuhan? Wujud kasih kita kepada Tuhan adalah ketika kita melaksanakan, mentaati perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi wujud daripada kasih kita kepada Tuhan adalah dengan melakukan, mentaati seluruh perintah-perintah daripada Tuhan. Ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, pada saat yang bersamaan langit terbuka, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Janji Tuhan kepada orang yang melakukan perintah Tuhan adalah Tuhan akan memberkati mereka. Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan memberkati kita kalau kita melakukan perintah Tuhan. Prioritas utama pilihan kita yang kedua adalah apabila kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Untuk apa kita diberkati Tuhan? Supaya kita juga memberkati orang lain. Diberkati untuk memberkati. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya.
Inilah tujuan Tuhan memberkati kita. Karena kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Anak cucu kita pun akan diberkati. Kalau kita diberkati oleh Tuhan karena ada harta dan kekayaan dalam rumah kita, untuk apa? Untuk kebajikan, untuk orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah prioritas yang kedua, pilihan kita dalam kehidupan ini, diberkati untuk memberkati. Prioritas utama pilihan kita yang ketiga, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, berpaut pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Yang ketiga, berpaut pada Tuhan dan melekat pada Tuhan. Digambarkan yang berpaut dan melekat kepada Tuhan itu, gambarannya adalah seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Pasti kalau ranting melekat pada pokok anggur, ranting itu akan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang banyak. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pilihan yang ketiga, prioritas yang ketiga yang utama dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain, kita harus melekat, tinggal, berpaut pada Tuhan. Sebenarnya di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kehidupan orang, sekaya apapun dia, sehebat apapun pangkat jabatannya, kalau dia di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, kehidupannya kering. Tapi kalau kita berpaut pada Tuhan, tinggal pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, otomatis dengan sendirinya hidup kita pasti menghasilkan buah-buah yang lebat dan menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikianlah orang yang mengambil hidup dalam pilihannya, jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, hidupannya kering dan pasti satu saat nanti dia akan dibakar dalam kehidupan yang kekal di neraka oleh api dan belerang yang menyala-nyala. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Biarlah ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mari kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, tinggal dalam doa, pujian dan penyembahan, dan firman-Nya ada di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan orang lain akan diberkati melalui kehidupan kita. Apa saja yang kita minta dan doakan, kalau kita ada tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kita, pasti kita akan memperoleh jawaban daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Gambarannya begini Bapak Ibu. Ya, firman itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kalau kita ada tinggal di dalam Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kita bayangkan kita ini tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam firman Tuhan. Minta apa saja kepada Tuhan, kita pasti akan menerima apa yang kita doakan dan minta. Terjadilah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita minta hidup yang berkenan, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita meminta supaya keluarga kita, rumah tangga kita berbahagia, Tuhan akan memberikan rumah tangga keluarga yang berbahagia. Kalau kita minta kesembuhan atas penyakit kita, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Mintalah apa saja yang kamu minta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Itulah prioritas yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Berpaut pada Tuhan, tinggal pada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sampai kesudahannya. Biarlah firman menjadi pelita dan terang bagi kaki kita dan bagi jalan kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami
menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Salam, Tuhan memberkati kita.